Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kekurangan darah. Jadi otak kekurangan darah dalam waktu sekejap. Jadi contohnya saya lagi diam gini, terus tiba-tiba muka saya miring separuh. Terus gitu saya coba gerak-gerak itu sebenarnya normal lagi. Saya lagi jalan tiba-tiba separuh tangan saya, kaki saya tiba-tiba lemes. Separuh tuh dok ya? Separuh. Tapi kemudian dia sembuh lagi. Hati-hati. Itu adalah tanda stroke awal yang nggak total. Satu ya, makanya saya sendiri pernah bilang dengan orang-orang yang kerjanya malam, sering kerja malam, jangan terlalu sering, apalagi kalau itu dilakukan untuk hal yang nggak ada gunanya. Misalnya main game sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam, pagi. Jangan nonton, cuman buat nonton wayang golek itu sampai semalaman sampai pagi. Karena kenapa? Sebenarnya gini, kita itu manusia itu punya yang namanya siklus sirkadian. Malam-malam tuh tidur, siang-siang tuh jaga. Kerja siang, malam tidur. Nah, itu sudah diatur oleh satu kelenjar yang ada jadi ini otak di tengah sekali di bawah sini, dekat di dalam hidung, di dalam situ. Itu kelenjarnya namanya hipofisis, dia mengeluarkan NC. Dr. Jaya, ini kita hari ini udah nggak rasa toto masuk di akhir bulan April. Nah, seperti biasa saya akan bacakan dulu untuk beberapa pertanyaan yang dititipin buat kita biar Dr. Jaya jelasin. Yang pertama, ini pertanyaannya kayaknya bagus buat saya juga, Dok. Saya kan takut melihat darah. Saya kalau ngelihat darah tuh bisa pingsan. Ya. Apakah orang itu bisa dilatih nggak untuk berani atau kuat melihat darah? Yang kedua, ada orang yang anemia, kurang darah misalnya. Boleh nggak minum suplemen penambah darah itu tiap hari? Itu aja, Dok. Gimana tuh, Dok? Oke, yang satu tadi soal darah ya. Emang ada beberapa orang punya kecenderungan tuh untuk takut dengan darah. Soalnya saya sendiri juga punya beberapa teman yang dokter takut sama darah. Tapi itu adalah sebenarnya soal masalah pikiran. Artinya dia bisa dilatih. Dilatih artinya dilakukan sensitisasi, barangkali dikasih lihat darah yang sedikit. Lama-lama makin dikit udah terbiasa. Lama-lama makin banyak, lama-lama terbiasa. Sehingga misalnya contoh, seorang dokter itu sebelum jadi dokter kan dia latihan dulu. Nggak mungkin dia jadi dokter kalau dia takut sama darah. Karena orang kecelakaan berdarah-darah. Nah, itu bisa dilatih. Dilakukan sensitisasi namanya. Jadi biarin dia pingsan berkali-kali, pokoknya nanti lama-lama nggak bisa pingsan lagi gitu, Dok ya? Lama-lama terbiasa begitu. Nah, soal penambah darah. Jadi begini, obat-obat itu biasanya sebelum dibuat itu sudah dites bahwa dia tidak punya efek toksik. Ada batasnya lah toksiknya itu sampai berapa. Jadi kalau dikasih orang dia bilang misalnya dosis 1x1, ya segitu itu sih sebenarnya aman. Cuman yang saya mau catat itu adalah begini. Kalau kita minum penambah darah, zat besi, itu juga nggak boleh kebanyakan. Dan itu tujuannya apa? Untuk meningkatkan HB. Jadi artinya kalau kita minum obat penambah darah, harus ada ukurannya. Sebelum diminum, HB-nya berapa? Atau eritrositnya berapa? Dia minum sebulan misalnya, setelah itu udah berapa? Kalau sudah mencapai normal, ya nggak usah diterusin. Kalau diterusin? Yang dia nggak ada masalah, tapi nggak ada gunanya kan gitu. Jadi mubazir gitu, Dok ya. Dan satu, jangan lupa penyebab dia anemianya itu apa? Penyebabnya itu harus diobati. Jadi kalau penyebab cacing ya makan obat cacing gitu. Wah, ngomong-ngomong cacing lagi, saya ingat lagi, Dok. Kemarin kita ngobrol sama dokter Sandra kan ya? Iya. Dia ahli parasitologi ya. Dan dia ngomongin masalah cacing. Iya. Saya punya ide bagus, Dok. Apa tuh? Kan cacing itu kan kita kan jadi khawatir kalau kita makan si daging sapi atau daging babi gitu, Dok ya. Ya. Yang mengandung cacing kan? Ya. Tahu nggak cara kita aman supaya makan daging sapi sama daging babi itu aman? Gimana?
kasih sapinya sama babinya kasih obat cacing dulu, Dok. Nah, kalau cacingnya babi sapinya udah dikasih obat cacing, kan dia nggak punya cacing lagi. Jadi dagingnya kita makan udah aman tuh, Dok. Ide bagus kan, Dok? Ide bagus. Nah, jadi nanti saya kalau kayak peternakan gitu, Dok. Sapi kasih obat cacing, babi kasih obat cacing. Nanti kita akan kasih judul di dagingnya adalah cacing free, gitu, nggak ada cacing lagi. Dok, tapi hari ini ada banyak orang-orang tuh minta tolong dibahasin masalah yang namanya jatuh di kamar mandi. Ya, jadi itu jatuh di kamar mandi tuh banyak banget ceritanya. Orang jatuh di kamar mandi terutama orang-orang yang sudah berumur. Iya. Ya. Nah, itu sampai istilahnya kalau saya baca di grup-grup WA ataupun di media medsos, cara mandinya diajarin katanya, nggak boleh pakai air dingin, gimana gitu. Itu sebenarnya yang terjadi tuh apa sih, Dok, kalau orang jatuh di kamar mandi? Nah, begini ya, itu ada beberapa hal. Yang pertama tuh bisa karena masalah struktur di luar manusia. Misalnya, kamar mandinya lantainya licin, basah, ya, atau si orang tuanya itu pakai sendalnya yang licin, itu kepleset itu ya, namanya, Dok. artinya kan kondisinya itu loh. Ya. Itu satu. Yang kedua itu bisa jadi dia tuh tersandung juga bisa jatuh kan. Tersandung misalnya ada kabel di situ, dia tersandung. Jadi kondisi luar. Atau mungkin pada waktu itu penerangan gelap. Jadi dia melewati sesuatu, dia nabrak sesuatu dan kemudian jatuh. Jadi itu hal-hal yang di luar ya. Nah, orang tua biasanya kadang-kadang keseimbangannya kurang bagus. Di WC-nya itu tidak ada pegangan. Biasanya kalau ada orang tua mesti dibikin pegangan dekat WC. Jadi safety-nya di WC harus diperhitungkan juga, Dok, ya, terhadap orang yang sudah berumur tadi ya. Makanya ada yang baiknya adalah kalau di WC itu barangkali nggak pakai batu atau ubin yang licin, tetapi ubin yang benjol-benjol. Atau di ubinnya terus yang keset. Atau kadang-kadang sekarang ada yang sejenis kayak karet itu yang ditaruh di situ, jadi orang nggak gampang jatuh. Ya. Nah, seperti itu. Ya, tadi yang saya bilang pegangan. Nah, tetapi kalau misalnya ada orang tua jatuh, itu ada beberapa kemungkinan. Bisa aja dia jatuh tuh karena tiba-tiba tenaganya hilang. Oh, lemas mendadak. Lemas mendadak bisa terjadi pada orang anemia bisa. Orang anemia. Bisa juga karena gangguan irama jantung. Ada beberapa orang irama jantung kan kita normal, nadi kita tuh adalah antara 60 sampai 80. Kalau dia nadinya terlalu tinggi, misalnya di atas 100, itu bisa kolaps. Dia jatuh. Karena darah itu nggak efektif dipompa oleh jantung. Nadinya terlalu tinggi, ya, malah itu nggak bagus. Nggak bagus. Nah, itu yang lain lagi adalah tekanan darahnya drop tiba-tiba. Ya lemas. Itu bisa jatuh. Nadi terlalu tinggi tadi kan sama aja kayak kita habis olahraga kan, Dok, ya? Iya, jadi dia deg-degan. Itu yang kita sebut penyakitnya aritmia. Di aritmia itu dia gampang kolaps. Kolaps mendadak, gak ada tahu apa-apa, tiba-tiba dia kolaps aja. Terus kemudian hipotensi. Tekanan darah rendah. Kalau anemia juga bisa karena dia lemas, kecapean. Nah, tapi yang lebih sering lagi adalah serangan jantung sebenarnya. Dia serangan jantung, karena posisi berdiri dia jatuh. Jadi dia bukannya jatuh, serangan jantung kemudian jatuh. Jadi bukan terbalik, Dok, ya? Bukan karena dia jatuh mengakibatkan dia stroke. Ya. Tapi stroke dulu baru ada dia jatuh. Nah, satu lagi stroke. Kepalanya yang kena stroke, otaknya. Iya. Dia langsung jatuh. Jadi stroke jatuh. Nah, tapi bisa juga kalau tadi yang dia sebenarnya tidak ada penyakit, dia jatuh, kepalanya terbentur. Nah, ini jadi perdarahan otak dan lain-lain. Jadi itu situasinya itu banyak. Jadi beda hasilnya tuh, Dok, ya. Hasilnya beda. Jadi artinya kalau dia orang yang tidak kenapa-napa jatuh, itu hasilnya adalah perdarahan otak. Iya. Tapi kalau dia misalkan stroke, jatuh, belum tentu perdarahan otak. Belum tentu, karena misalnya kalau kita ngomong soal stroke ya, yang terbanyak tuh stroke sama serangan jantung. Stroke sama serangan jantung. Kalau yang kayak begitu kan stroke itu ada dua, stroke mampet sama stroke berdarah.
Stroke mampet sama stroke berdarah. Iya. Padahal di otak-otak juga tuh, Dok. Otak itu kan CPU-nya manusia. Jadi istilahnya pusatnya ada kegiatan kita tuh di otak. Baik sadar maupun tidak sadar dia yang ngatur semua. Nah, otak itu isinya ya segitu-gitu aja. Ada tulang, jadi dia nggak bisa kenapa-napa. Nah, sekali waktu karena kita kencing manis, bisa karena darah tinggi, bisa ada kelainan pembuluh darahnya itu tiba-tiba mampet. Itu namanya stroke mampet. Stroke mampet. Nah, Pembuluh darah yang di otak tadi, Dok. mampet. Karena dia udah mengecil, misalnya karena ada perkapuran, ada kolesterol, dia udah kecil, tiba-tiba ada darah yang berada beku, mampet, itu bisa jatuh. Nah, satunya lagi, dia pecah pembuluh darahnya. Nggak kuat. Nggak kuat. Dia pembuluh darah pecah. Kalau pembuluh darah pecah, itu jadi masalah. Kenapa? Ini otak, ruangnya segitu-gitu aja, tiba-tiba ada darah. Maka darah itu akan tekan otak. Tekan otak, maka otaknya itu ketekan, nggak bisa berfungsi. Dia jatuh. Saya mendengar penjelasan Dokter Jaya, ada yang menurut saya tuh saya jadi agak curiga nih, Dok. Kan kalau yang pertama tuh mampet. Ya. Mampet, dia itu kan akhirnya darah berhenti ke situ, Dok. Darah berhenti, ada bagian otak yang nggak dapat darah. Nah, karena nggak dapat darah, fungsinya hilang. Kan padahal kadang-kadang kan si pembuluh darah kan katanya nih, Dok, suka nyari jalan darah sendiri katanya. Iya. Nah, berlaku nggak di situ? Ya dia akan jalan-jalan. Makanya yang begitu itu stroke itu belum tentu meninggal. Kalau dia mampet di sini, kalau dia punya cabang-cabang yang lain, dia akan masuk ke tempat itu lewat cabang yang lain. Istilahnya seperti Jalan Sudirman lagi ada demo. Nah, dia pakai jalan tepi. Itu dia nggak bakal mati. Tapi kalau jalan demo itu dan jalan tepinya tidak ada, nah itu baru ambruk. Nah, yang tadi berarti bisa resiko terjadi pecah pembuluh darah tuh. Iya. Gara-gara mampet atau memang pecah sendiri? Bukan, ada dua. Jadi kalau namanya stroke itu harus milih stroke mampet atau stroke berdarah. Kalau stroke berdarah itu lebih gawat karena itu biasanya angka kematian lebih tinggi karena rongganya nggak ada. Begitu ada perdarahan, darah ini nggak punya tempat, dia akan tekan otaknya yang hilang fungsinya lebih banyak. Nah, cirinya apa? Kalau orang ke stroke berdarah, begitu dia jatuh langsung ngoroknya keras sekali. Kayak orang mau mati gitu, Dok. Nah iya, itu adalah perdarahan. Biasanya terapinya kalau dibawa ke rumah sakit dideteksi di radiografi ya, di radiologi. Temu ada perdarahan, operasi mutlak. Kalau saat itu dia jatuh, nggak ada yang tahu, Dok. Ngoroknya itu berkepanjangan atau ngorok seketika itu doang? Seketika itu, tapi habis itu dia langsung meninggal. Kalau yang stroke berdarah meninggal. Tapi kalau stroke yang mampet, paling tuh tiba-tiba nggak bisa ngomong, pelok. Karena kebetulan bagian bicaranya itu yang nggak dapat darah. Dia tiba-tiba lumpuh karena kebetulan yang bagian motoriknya yang kena. Ada yang tiba-tiba kupingnya berdenging gitu, berdenging sekali gitu. Itu karena saraf kuping yang kena. Tadi barusan ketemu sama teman sekolah nih, Dok. Kita kan mau besok ada halal bihalal. Teman itu bilang dia mendadak kupingnya jadi budek. Itu bisa stroke. Bisa stroke. Nah, misalnya tiba-tiba stroke, mukanya langsung miring. Lidahnya itu kalau disuruh julurin lidahnya tuh miring ke satu sisi. Itu stroke. Nah, sekarang kalau stroke sendiri ada dua. Stroke yang benar-benar stroke, yang satunya lagi itu stroke sementara. Nah, stroke sementara namanya TIA, transient ischemic attack. Attack itu serangan. Transient itu sekejap. Ischemic itu kekurangan darah. Jadi otak kekurangan darah dalam waktu sekejap. Jadi contohnya saya lagi diam gini, terus tiba-tiba muka saya miring separuh. Terus gitu saya coba gerak-gerak itu sebenarnya normal lagi. Saya lagi jalan tiba-tiba separuh tangan saya, kaki saya tiba-tiba lemes. Separuh tuh, Dok, ya? Separuh. Tapi kemudian dia sembuh lagi. Hati-hati. Itu adalah tanda stroke awal yang nggak total. Jadi kerusakannya tidak total. Dan itu
biasanya kalau dibiarkan tidak diobati jadi stroke beneran. Gejala awalnya seperti itu, Dok ya. Iya. Jadi gejala awal ringan-ringan aja gitu ya. Ringan, terus dibalik sendiri, sembuh sendiri Balik gitu. sendiri. Makanya orang bilang, tadi gua kenapa ya? Misalnya contoh ya, saya lagi ngomong-ngomong tiba-tiba hilang, nggak ada kepikiran apa-apa, baru gitu nyambung lagi. Tadi gua kenapa ya gitu. Nah, blackout di sementara itu juga bisa. Gejalanya 1001. Nah, itu termasuk yang mampet tadi itu, Dok ya. Oh. Jadi kalau saya lagi ngomong tiba-tiba ngomongnya saya tiba-tiba berhenti atau tiba-tiba mulut saya dia miring seberang gitu-gitu. Pokoknya gejalanya bisa 1001 gejala. Tergantung daerah mana yang kena. Oh, jadi kalau saya coba berpikir nih, Dok, pada waktu dia stroke itu kan mampet terjadi gangguan di kita punya badan. Setelah itu si darah mencoba cari jalan sendiri gitu kan, kayak tadi, Dok ya. Akhirnya ketemu tuh jalanannya. Pada waktu ketemu jalanannya itu dia sembuh lagi. Nah, itu kalau kita nggak waspada akan berulang lagi tuh, Dok. Dan lebih gede. Itu kalau TIA kalau diobatin dengan benar tidak jadi stroke. Jadi harus ke dokter. Tadi dokter diapain? Ke rumah sakit, ditanya gejalanya apa, di arteriografi. Jadi kita disuntik, ya, disuntik dengan bahan kontras, bahan yang kalau di foto ronsen kelihatan gambarnya. Suntik, dia masuk ke seluruh tubuh termasuk ke otak, difoto. Kelihatan pembuluh darahnya. Mana yang mampet kelihatan. Oh. Jadi yang mampet kelihatan, yang pecah kalau berdarah kelihatan berdarah di situ. Arteriografi namanya. Arteriografi. Dok, tapi saya agak tadi tuh ada yang kelupaan mau nanya. Jarak sejak ngorok sampai dia meninggal itu berapa lama tuh, Dok? Tergantung besarnya perdarahan. Tergantung. Jadi bisa yang sangat cepat. Bisa cepat kalau perdarahannya cepat. Jadi kalau yang berdarah itu pembuluh darah arteri, berarti kan darahnya kan kencang. Wah, kencang. Langsung ketekan, langsung ngorok, langsung koma. Itu terjadi sama ayah saya sendiri. Ayah saya meninggal begitu. Begitu, Dok. Jadi dia sore hari itu biasa normal. Saya selalu ngecek tensinya normal. 120/80, kadang-kadang 110/70. Nah, di sore hari itu dia beli tape ketan, tape uli, bukan tape singkong, peyem. Dia makan, yang lain makan, tapi kemudian masih ada sisa banyak kali dia makan. Nah, rupanya dia termasuk orang yang peka terhadap alkohol. Jadi dia tidur jam 5 pagi, besokannya saya nggak tinggal serumah sama beliau. Adek saya telepon, papa ngorok katanya. Kan dia karena tidur sekamar, dia tahu ngoroknya nggak normal. Ngorok, saya bilang itu stroke tuh. Begitu saya datang sana, saya cek tensinya naik. Jadi tensinya naik itu yang membuat pembuluh darahnya itu rupanya udah nggak kuat, pecah. Kemakan. Ya, bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit nggak lama kemudian langsung lewat. Hitungan jam tuh, Dok ya? Iya. Jadi kalau yang namanya stroke perdarahan itu dramatis, dia bisa langsung stroke, dia koma, langsung bisa koma. Tapi kalau dia dilakukan tindakan segera, ada golden periodnya, cepat dibuka kepalanya, dioperasi, dibuka kepalanya, darahnya itu dikeluarin, orangnya normal kembali. Artinya supaya darah itu ada tempat. Iya, jadi gitu. Darahnya dikeluarin sehingga otaknya tuh kembali, nggak ada yang neken gitu loh. Jadi prinsipnya dekompresi, keluarin darah. Nah, perdarahan tuh ada dua soal ini. Ada di otak kita itu di bagian dalam tuh ada ruang kosongnya, Frankie. Ruang kosong itu keisinya cairan, namanya cairan otak. Liquor cerebrospinal. Nah, di cairan otak itu dia ada rongga. Kalau seandainya perdarahan itu masuknya ke dalam rongga tadi, itu namanya bilik otak. Itu otomatis masuk ke situ, Dok ya? Dia masuk ke situ. Nah, kalau kayak gitu lebih aman. Karena bilik otak itu nyambung sampai ke tulang belakang sini. Jadi artinya dia masuk situ, dia akan masuk ke tulang punya belakang. Tempat jadi mainnya sendiri. Tidak terlalu nekan otak. Iya. Nah, kalaupun misalnya nanti dioperasi paling dipasang stent. Terus? Oke.
Nah, kalau orang kena stroke berdarah itu lokasinya itu beda-beda tergantung dia penyebabnya apa. Ada yang paling sering ya kalau orang tua ya, itu di kepala kita ini kan otak besar. Terus ada batang otak. Nah, di sekitar batang otak tuh ada pembuluh darah yang melingkar. Namanya circulus Willisi. Nah, daerah yang melingkar itu sering kali tuh ada mampet sehingga tekanan di dalam pembuluh darah circulus Willisi itu tidak sama. Nah, dia regas, menebal, jadi dia tidak elastis, mulur mungkret. Jadi kalau sekali waktu orang tensinya naik, dia bisa pecah di situ. Nah, kalau dia pecah di situ, maka terjadilah perdarahan di otak bagian bawah. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau dia darah tinggi itu di tengah otak gini ya, otak itu di besarnya seginilah 1,5 kilo lah kira-kira. Di bagian tengah itu namanya kapsula interna, itu adalah gambaran pembuluh darah. Kalau dia hipertensi dia pecah di situ. Dia pecah di situ, biasanya perdarahannya masuk ke dalam saluran bilik otak tadi. Bilik otaknya berdarah, di situ berdarah. Jadi waktu otopsi kita liatin, oh otak berdarah, oh berdarahnya pas di tengah, di kapsula interna tuh, di bagian tengahnya otak, di tengah-tengahnya otak. Oh itu karena darah tinggi. Jadi walaupun kita nggak tensi, kita tahu itu karena darah tinggi. Nah, karena ketahuan tempatnya dok. Tempatnya. Kalau dia stroke-nya itu gara-gara dia udah ketuaan, pembuluh darahnya banyak kapur, perdarahannya tuh letaknya di bawah, di sekitar circulus Willisi tadi, sekitar pembuluh darah. Yang pecah tuh pembuluh darah itu pecah. Biasanya orang tua. Kalau darah tinggi ya orang umur berapapun darah tinggi. Bisa, ya. Kalau orang tua tuh di daerah sekitar pembuluh darah, jadi yang bagian dasar dari otak itu berdarah. Tapi ada satu lagi perdarahan yang bisa stroke itu terjadi pada anak muda. Yang lagi sehat dok? Sehat. Nah, pembuluh darah itu kan masuk di dalam otak, dia masuk ke dalam bagian-bagian macam-macam. Nah, salah satu pembuluh darahnya itu ada daerah yang menipis. Seperti kita kalau punya waktu itu suka main balon ya. Kan ada balon, ada yang balon ada matanya tuh. Jadi kalau ditiup, ini daerah ini lebih tipis nih. Nah itu. Pembuluh darah kita kadang-kadang waktu dibentuk waktu masih bayi, ada daerah yang ada bagian tipis itu. Jadi kalau yang tadi anak muda itu karena faktor bawaan berarti dok ya? Bawaan. Jadi tiba-tiba blus meletus selesai. Dok. Nah, bisa seperti itu. Jadi ada 3 tadi kategori. 1 orang tua itu karena pembuluh darahnya ada kapur. Yang kedua darah tinggi, ya tiba-tiba tensi naik dia pecah. Ada satu lagi itu ya karena aneurisma namanya, itu daerah yang menipis lah. Yang bisa bikin stroke. Yang tadi yang bawaan tadi dok. Dok, pernah nggak ada orang melakukan penelitian dok masalah tekanan dari jantung itu? Berapa PSI atau berapa bar sih tekanannya itu dok? Kita satuannya kalau milimeter Hg. Milimeter Hg ya? Ya milimeter air raksa. Biasanya kan kalau kita sih normalnya antara 110 120 sekitar itu. Kalau bawahnya itu 70 80 begitu. Nah. Tapi kalau kita kadang-kadang dengan usia makin tua tensi makin naik. Nah, sampai 140 90 masih oke. Sampai segitu. Tapi kalau udah dilewat itu namanya darah tinggi. Nah, selama tekanannya masih seperti itu, resiko stroke nggak terlalu besar. Stroke itu punya faktor resiko. Ada orang-orang yang gampang stroke. Pertama orang tua. Orang tua karena pembuluh darah otaknya tuh banyak kapur biasanya. Kedua orang kencing manis. Yang ketiga orang darah tinggi. Dan yang keempat orang yang ada kelainan bawaan pada pembuluh darah otaknya. Nah, itu terjadi kapurnya di pembuluh darah tuh dok ya. Itu penyebabnya apa dok yang paling utama dok? Karena tua. Karena tua. Nah sekarang coba deh. Oke, kamu punya gitu. Selang. Kamu pakai udah 20 tahun. Di dalamnya banyak karatannya kan. Kalau coba kamu buka, pasti banyak kotorannya di dalam. Ya seperti itu. Tapi kalau bagaimana itu terjadi, saya sih bisa menggambarkannya seperti ini. Itu pembuluh darah kita seperti selang. Selang plastik. Selang itu ya selang plastik lah. Itu tempat darah ngalir. Darah itu kan lengket. Ya biar gimana dia pasti ada di situ. Nah, kita makan.
Kalau kita makan apa? Lemak. Mm-mm. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Kamu makan nih, Mm-mm. makan soto Ya. sama makan sop. Beda kan? Yang sop Heeh. itu ya ada lemaknya. Mm-mm. Soto ada lemaknya, tapi lemaknya lemak lebih kental kan? Mm-mm. Setelah selesai makan, mangkoknya yang mana yang banyak lemaknya? Yang soto kan? Mm. Kalau kamu yang sop, kamu cuci pakai air pun bersih, Mm-mm. nggak berlemak lagi. Tapi kalau yang bekas santan tadi, kan susah. Mm-mm. Kamu harus ambil sabun, dibersihin pakai sabun baru bisa bersih, betul nggak? Otak saya udah pindah, Dok. Lagi mikirin itu sop sama soto, Dok. Nah, sekarang piring aja, mangkok aja itu beda cara nyucinya. Iya. Makanannya beda, lemaknya beda. Nah, kalau di dalam tubuh manusia, Mm-mm. saya adalah orang yang resik, misalnya. Mhm. Makanan saya sayur-sayuran, Iya. sop-sopan. Kamu makanannya makanan yang berlemak-lemak. Soto Betawi lah, apalah segala macam. Maka kamu punya pembuluh darah pasti lebih kotor dari saya. Ya, nanti Dan masalahnya kan kamu nggak minum mama lemon kan? ya, baru saya mau bilang, Dok, itu kita nanti mau cari, Dok. Kalau cuci piring kan pakai deterjen lah, Dok, Iya. ya. Nah, sekarang deterjen buat kita pembuluh darah ada nggak, Dok? Nah, itu dia. Makanya itu kan saya bilang, Hmm. kualitas nanti pembuluh darah setelah dipakai sekian puluh tahun itu Mhm. beda-beda tergantung dari jenis makanan yang kita makan. Kebiasaan kita makan. Semakin banyak lemak, kemungkinan dia akan lebih banyak kerak di dalamnya. Mm-mm. Nah, itulah yang kita bilang plak. Hmm. Nah, kerak itu yang ada yang nempel pertama-tama lemak doang, Mm-mm. belum mengapur. Nah, pada suatu saat kalau tensi kamu naik, kamu stres misalnya lagi ujian, wah stres gitu kan. Hmm. Stres kan otomatis tensi naik. Mm-mm. Begitu tensi naik ini pembuluh darah. Stres tensi naik kan dia akan melebar kan. Mm-mm. Dindingnya ketarik, Mm. robek dikit. Hmm. Nah, dari robekan dikit itu kapur masuk. Jadi lama-lama kapurnya numpuk di dalam dinding. Di luarnya kolesterol, di dalamnya kapur. Hmm. Lama-lama kalau kapurnya udah banyak, dia udah nggak bisa mulur-mulur kayak udah jadi kaku. Hmm. Nah, pada saat itulah orang namanya udah darah tinggi. Oh. Tensinya naik nggak bakal, karena kalau orang masih muda, tensi naik dia akan melebar, otomatis tensinya turun kan, Mm-mm. masih elastis. Pada saat dia tidak elastis, kapan tidak elastis? Kalau sudah ada kapur. Kapan ada kapur? Kalau kamu stres, Hmm. kalau tensi kamu naik. Jadi orang yang suka stresan itu biasanya pembuluh darahnya lebih banyak perkapuran, Hmm. lebih gampang kena stroke, lebih gampang kena serangan jantung. Hmm. Nah, itulah hubungannya antara kepribadian. Ada orang yang cuek-cuek aja, Mm-mm. itu biasa resiko jantungnya Easy lebih going kecil. lah, Dok, ya. Ini ada hubungannya. Hmm. Contoh itu kan soal pola pikir, Frankie. Mhm. Contoh ya, kita ngadepi hal yang sama. Saya misalnya bikin jus jeruk Mm-mm. 1 gelas, Pakai es nih, Dok, ya. pakai es. Nah. Saya taruh di kulkas. Saya bilang, gue mau lari pagi Mhm. Ntar pulang dari lari pagi, balik, buka, mau minum es jeruk kan segar kan. Iya. Oke, habis selesai lari, begitu masuk, tinggal separuh, Frankie. Hmm. Nah, kalau saya pikirannya positif, saya bilang, aduh, untung masih ada separuh, gua minum. Saya bahagia, Hmm. tensi saya nggak naik. Hmm. Tapi kamu, siapa yang minum separuh? Habis itu semua kamu marahin tuh. Pembantu, supir, apa semua. Siapa yang kurang aja minum itu? Sampai 1 harian kamu ngomel. Hmm. Tensi kamu naik, pada saat itu dia robek, kapur masuk. Oh. Dan itulah Nggak yang boleh nanti- marah-marah berarti, Dok, ya. Iya. Hmm. Kan itu kan soal cara pandang. Kamu lihat nih masih ada separuh Hmm. jeruk atau sudah hilang separuh jeruk gitu loh. Kan itu pola pikir. Hmm. Makanya orang yang easy going itu biasanya kemungkinan serangan jantung lebih kecil. Kemungkinan stroke lebih kecil. Berarti saya nggak boleh nonton timnas bermain lagi, Dok. Kenapa? Stres. Begitu ada diserang sama lawan timnas lainnya, buset deh. Deg-degannya tinggi, Dok. Ya kan? Nah, itu kan bisa terjadi goresan juga, Dok, ya. Iya. Nah, Nanti nanti itu. Nah, berarti, Dok, kalau misalkan orang yang happy-happy terus, Dok, ya. Iya. Itu resiko untuk pengapurannya juga kecil berarti, Dok, ya. Iya, betul. Nah, tapi kapur itu masuknya dari mana? Kan itu kan Nggak, cuma kan nih, robek tuh, Dok. dindingnya kan kalau tensi naik kan dia
dinding kan teregang kan, dia akan mengurangi tensi kan. Ah. Kan jadi dia meregang. Kalau meregang ketarik kan. Ketarik kalau sering-sering ketarik kan lama-lama robek. Nah dia masuk lewat robekan itu masuk ke tengah kapurnya. Karena di dalam pembuluh darah kita tuh ada macam-macam logam, termasuk kapur. Kalsiumnya masuk ke dalam situ. Dari makanan kita, iya, yang ada kapurnya masuk ke situ dan itu ngumpet di situ, Dok ya. Iya. Makanan yang mengandung kalsium kan banyak. Susu, ikan, apalah. Termasuk suplemen kan ada banyak Iya. yang pakai kalsium juga, Dok. Iya. Sebenarnya kalsium itu tidak berbahaya. Kalsium itu bagus buat tubuh. Tapi manakala dia udah masuk ke pembuluh darah, membuat pembuluh darah kaku, disitulah tensinya nggak turun-turun. Oh. Lebih susah. Balik pertanyaan tadi saya, Dok. Deterjennya ada nggak, Dok? Supaya pembuluh darah itu kita bersihin. Konon ada beberapa. Ya itu kita larinya nanti ke herbal lah. Jadi nggak. Ada beberapa yang dia bilang itu bisa mengikis. Artinya jawaban dokter tadi ada aja udah bikin saya artinya menghilangi stres, Dok. Ada beberapa yang cerita-cerita. Tapi saya sebagai seorang dokter saya nggak bisa ngomong itu betul apa enggak. Karena kenapa? Belum. Itu harus diteliti. Ya. Karena di kedokteran tuh saya kasih 100 orang yang lagi panas badan kapsul yang isinya tepung, separuhnya itu panasnya hilang, Frank. Yeah. Jadi itu efek sugesti. Jadi kalau di kedokteran tuh kita harus pakai penelitian double blind. Ini kasih obat, ini nggak kasih obat, benar-benar nggak gitu dia kasih tuh beda. placebo, Dok ya. Iya. Jadi seperti itu. Antara lain sih ada banyak sih, mereka bilang mau makan buah. Terus kemudian ada yang bilang makan cuka apel, whatever lah, ada banyak. Tapi itu ilmunya bukan ilmu kedokteran yang kedokteran barat yang saya tahu gitu. Mungkin efektif, mungkin. Nah, Dok, jadi kalau misalkan yang tadi orang stroke kesumbat, satu lagi stroke pendarahan, Dok ya. Nah, kalau yang kesumbat tadi itu juga ada tahapannya tuh, Dok ya. Iya. Kesumbat sebentar, normal lagi. Iya. Nah, kalau kesumbatnya dia mampet benar-benar, apa yang terjadi, Dok? Iya, tergantung di daerah sekitarnya masih ada jalan-jalan samping nggak. Nah, pernah tahu ada yang namanya DSA? Tahu, pernah ditawarin ke saya, tapi Nah, DSA itu gini, pada suatu saat ini ada satu pembuluh darah nih di otak nih ya. Terus dia mampetnya tuh karena darah kita membeku di situ, membeku karena satu dan lain hal lah. Dia membeku, maka si dokternya itu akan melakukan arteriografi, dimasukin ke pembuluh darah, masukin selang, terus dicari didorong terus sampai ke tempat yang mampet tadi. Kemudian disuntikin dengan obat yang bisa meluruhkan mampetan darah itu. Jadi namanya heparin. Itu bahan obat yang bisa meluruhkan darah yang lagi mampet. Jadi dia mencairkan darah yang sedang membeku. Begitu dia disemprotin, hilang, kebuka lagi, jalan normal lagi. itu disemprotinnya pakai tekanan, Dok? Iya. Kalau nggak pakai tekanan? Ya nggak bisa dong. Oh. Jadi sampai ke daerah sini disemprot langsung. Itu sama seperti kita punya saluran mampet, terus disodok, trok gitu kebuka, seperti itu. Cuman itu secara mekanis itu disemprot, ditambah larutan itu bisa meluruhkan bekuan darah. Karat-karatnya tadi. Dan itu memang betul, orang yang kena stroke tiba-tiba lagi lumpuh, begitu disemprot itu, begitu dia lancar dia bisa jalan lagi. Hilang seketika itu juga. Canggih itu, Dok ya. Ya seperti itu. Ya tapi itu adalah satu tindakan invasif. Karena kita memasukkan sesuatu ke dalam pembuluh darah kan. Invasif itu apa, Dok? Invasif itu artinya kita tusuk sesuatu. Oh. Misalnya suntik itu invasif. Tapi kalau saya cuma oles-oles itu namanya non-invasif. Tidak invasif. Jadi artinya resikonya, bahayanya lebih. Ada resiko tambahan lah ya. Nah, makanya kalau yang invasif itu biasanya dilakukan di rumah sakit. Kalau saya sih seneng namanya dengan pijit tuina, Dok. Ya. Pijit tuina tuh asik kalau menurut saya. Karena apa? Model kayak tadi dokter sebutin. Dipampetin dulu pembuluh darahnya, toto dilepas, dan itu kayak bur gitu. Tapi dokternya pernah pijit tuina? Nggak tahu. Nanti sekali-sekali ikut saya, Dok. Kalau ada lagi, sekarang udah nggak ada sih. Yang dipencet di daerah mana? Banyak dia. Kalau kita sakitnya di sini, ditekan sama dia pakai ini, Dok. Saya ngerasanya kayak yang tadi dokter sebutin, selangnya tuh
ditekan sehingga pembuluh darah ke situ mampet. Ya, jadi Begitu tekanannya mampet, besar, oh kan? besar. Begitu dilepas tuh kayaknya, wes merdeka gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan yang di pembuluh stroke tadi dok, stroke mampet tadi dok, itu boleh dibilang resikonya lebih rendah Resikonya lebih rendah terhadap kematian. Iya. Resiko lebih rendah, artinya masih lebih banyak ada waktu lah. Kalau perdarahan itu sangat cepat. Tapi biasanya ada tekanannya. bekasnya dok, biasanya dok. Ada bekasnya, tetapi juga banyak yang juga bisa sembuh juga. Hmm. Makanya itu ada yang namanya, kalau stroke itu ada yang namanya golden period. Golden period. Dalam golden period tuh harus segera ditolong. Ada beberapa macam terapi, antara lain yang dulu pernah dipakai itu kita namanya obat streptokinase. Streptokinase itu bisa ular. Bisa ular. Jadi kalau orang dia mampet di satu tempat, itu buat orang serangan jantung ataupun dia stroke, dia mampet ini harus jelas yang untuk yang mampet ya. Hanya untuk yang mampet dok ya? Iya dong, karena dia nih mampetnya karena darah mampet di situ. Disuntikin bisa ular itu, dia akan mencair dan kemudian bebas lagi. Kalau kita salah menerapkannya dok, orang yang stroke perdarahan, Ya, kemudian dikasih gitu, makin berdarah. makin habis deh dok ya. Dan itu pernah kejadian, Frankie. Pernah ada? Ada. Wis. Jadi ada orang stroke, itu nggak tahu dia mampet atau berdarah. Di ronsen. Jadi di rumah sakit nih di Jakarta. Di ronsen. Terus dokternya bilang, ini mampet gitu. Kalau mampet kan dikasih bisa ular. Kayak yang itu mampet tuh dikonsul ke dokter radiologi lain. Jadi ada beberapa dokter radiologi, ada yang bilang mampet, ada yang bilang berdarah. Kok bisa begitu dok? Lo namanya bacaannya beda, matanya awasnya juga beda, bacanya beda, pengetahuan beda. Boleh aja, namanya dokter kan belum tentu seragam kan. Nah kemudian cuman dokter yang merawatnya ini lebih percaya kepada dokter yang mengatakan itu mampet. Disuntik, makin berdarah, mati dokter. meninggal. Waduh. Ya salah itu. Ya itu akhirnya jadi kasus. Saya cuma bilang itu kejadian pada orang yang kena stroke ataupun serangan jantung. Itu bisa kejadian. Jadi kesalahan dalam diagnosis interpretasi. Karena itu hal itu harus benar-benar dibedakan, karena itu kontraindikasi. Kalau perdarahan nggak boleh dikasih obat itu. Kan itu dua hal yang menurut saya berbeda dok ya. Jadi kalau yang bekas-bekas tadi itu makanya ada kemudian orang fisioterapi segala macam. Nah bekasnya itu memang diurusin sama itu. Tapi sekarang ini saya baru aja tadi dapetin ini video dari teman. Ini katanya di negara tetangga lah. Bukan Konoha ya? Ada alat katanya yang namanya ada mampet, bukan mampet aja, ada kapur. Kapurnya bisa ditarik itu sama alat. Jadi dibikin seperti kayak saluran, kita punya saluran air mampet, terus kan ada alatnya masuk gitu, tarik gitu seperti itu. Ya sebenarnya manusia sama peralatan rumah tangga sama. Misalnya contoh, kamu punya wastafel, banjir, apa yang dilakukan? Panggil tukang dok. Jangan, kamu kan ahli kimia, kan belajar kimia. Kasih caustic soda aja dok. Soda caustic, NaOH, kasih drop, karena kenapa NaOH itu akan ngancurin segala macam, drop gitu. Nah sama seperti itu konon di dalam kedokteran juga ada yang seperti itu. Jadi ada beberapa upaya untuk melakukan itu. Gitu. Dok, yang saya lagi kebayang tuh sambil mikir-mikir, kalau pembuluh darah tuh sebesar apa sih dok? Ada nggak diameternya segede kelingking ini? Kamu mau pembuluh darah yang segede apa? Kalau yang terbesar itu aorta. Aorta itu dari jantung dia melingkar ke bawah sampai ke selangkangan sini. Gedenya segini. Pembuluh darah? Iya, segedenya segini nih, diameternya selang 1 in tuh. Segini. Antara 1 sampai 2 cm diameternya. Tapi di situ bercabang-cabang kecil-kecil, sampai yang kecil sampai sekecil jarum ada. Jadi kalau itu sampai luka, ngocor ya tuh dok. Itu ada orang yang biasanya anak muda lagi olahraga tuh lagi diam tiba-tiba gobrok gitu. Itu karena pembuluh darahnya ini yang gede itu pecah. Pecah keluar langsung berapa 2 liter keluar. Kalau kita ngomong stroke itu kan cuman di daerah kepala kan dok ya? Iya. Kalau di stroke di kepala itu pembuluh darahnya
Gedenya kira-kira segede separuh kelingking lah Separuh diameternya. kelingking. Pembuluh darah di sininya, Dok. Ada pembuluh darah besar di tangan sini, tangan, kaki itu besar, tapi dia bercabang-cabang sampai kecil, halus. Nah, itu kalau pembuluh darah itu yang stroke itu terjadinya di yang besar apa di yang kecil, Dok? Kalau yang besar yang terjadinya itu biasanya gejalanya lebih parah. Karena daerah yang kehabisan yang nggak dapat darah kan Banyak. Tapi kalau daerah yang sedikit ya gejalanya sedikit. Barangkali kalau gejala yang sedikit itu cuma paling gejalanya hidungnya gatel, atau tiba-tiba mengok mukanya sedikit gitu. Tapi yang lain enggak. Tapi kalau yang pembuluh besar itu bisa jadi separuh tubuh lumpuh. Artinya nggak ngejamin pembuluh darah besar juga nggak mengakibatkan stroke tuh, Dok, ya? Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita nggak stroke? Itu pertanyaannya. Olahraga, Dok. Makan yang benar. Pertama pola hidup. Jangan merokok, jangan minum alkohol karena itu resiko. Tunggu, kalau rokok kan saya kebayang ada asapnya segala macam tuh, Dok, ya. Tapi kalau si alkohol ini? Alkohol itu mempersempit pembuluh darah. Alkohol mempersempit pembuluh darah. Iya. Secara otomatis tuh, Dok, ya. Iya. Jadi kalau kita makin sering minum alkohol, pembuluh darah kita menyut, ciut terus-terusan. Jadi gampang mampet kan. Pokoknya alkohol, jangan merokok, yang kemudian jangan stres. Jangan stres. Kalau ada darah tinggi, obati darah tingginya. Kalau kencing manis, obati kencing manisnya, karena itu resiko. Kalau kolesterolnya dikurangin, karena kolesterol itu menambah lemak-lemak yang pada nempel. Kan gampang begitu. Ya jadi artinya apa? Pola hidup yang benar, olahraga. Pola hidup yang benar dan olahraga. Iya. Makanan juga mesti benar, Dok, ya. Nah, kalau orang terhadap kekurangan istirahat nih, Dok, katanya bisa juga mengakibatkan stroke. Betul. Salah satu ya, makanya saya sendiri pernah bilang dengan orang-orang yang kerjanya malam, sering kerja malam, jangan terlalu sering, apalagi kalau itu dilakukan untuk hal yang nggak ada gunanya. Misalnya main game sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam, sampai pagi. Jangan nonton, cuman buat nonton wayang golek itu sampai semalaman sampai pagi. Karena kenapa? Sebenarnya gini, kita itu manusia itu punya yang namanya siklus sirkadian. Malam-malam tuh tidur, siang-siang tuh jaga. Kerja siang, malam tidur. Nah, itu sudah diatur oleh satu kelenjar yang ada jadi ini otak di tengah sekali di bawah sini, dekat di dalam hidung, di dalam situ. Itu kelenjarnya namanya hipofisis. Dia mengeluarkan mengeluarkan hormon namanya melatonin. Melatonin itu keluar pada malam hari. Dia keluar supaya kita tidur. Nah, pada waktu kita tidur dia keluar untuk hormon tidur itu. Kita tidur, pernapasannya berkurang, denyut jantungnya berkurang, istirahat. Nah, pada saat itulah rumah kita dibersih-bersih sama kekebalan. Nah, kalau itu yang normal. Makanya kalau pas normal itu, dan kita kebutuhan tidur kita 8 jam. Makin kecil makin panjang. Nah, kalau sudah tua hormonnya itu berkurang di dalam tubuh. Akibatnya orang suka insomnia, nggak bisa tidur. Nah, hormon itu bekerja baik kalau lampunya gelap. Makanya kalau tidur lebih baik lampunya gelap supaya hormon itu efektif, supaya badan kita yang kotor-kotor tuh dibersihin. Ini sel-sel nih yang rusak nih, kayaknya bakal jadi kanker, dimakan sama kekebalan kita. Jadi untuk bersih-bersih itu memerlukan tidur. Nah, sekarang bayangkan kalau seorang dokter, terpaksa nih dokter atau orang yang satpam yang jaga malam, dia lagi tidur, sambil tidur, tensi itu turun, nadinya turun, pernapasan turun, tiba-tiba ada ribut-ribut, atau dokter ada pasien, dia bangun kan, supaya dia bangun, bagaimana? Yang dibangun kan dia perlu tensi yang lebih tinggi dong, karena dia berjaga. Nadinya naik, tensi naik, pernapasan naik. Dia kerja kan. Nah, supaya kerja dia perlu energi kan. Langsung bakar gula atau dia lapar, dia makan supaya dia segar kan. Nah, pada waktu bakar gula, sebenarnya gula darah tuh masih rendah karena nggak dipakai kan malam-malam tidur. Gara-gara dia berjaga, gula naik.
tensi naik. Nah kalau sepanjang malam beberapa kali bangun tidur, lama-lama gula dan tensinya naik terus. Siang-siang tinggi, malam-malam tinggi. Itulah yang menyebabkan gula darahnya jadi naik. Orang yang sering begadang, kemungkinan kencing manis lebih tinggi. Kemungkinan darah tinggi lebih tinggi. Kemungkinan stroke lebih tinggi. Kemungkinan serangan jantung lebih tinggi. Dok, Itu adalah harga yang mahal. Makanya saya bilang, kalau orang yang kerjanya malam seperti itu mestinya dibayar lebih mahal, Frank. ada lagunya sih dok, nggak boleh begadang tuh dok. Iya. Tapi ini dok, balik ke si melatonin. Saya coba untuk membuat kesimpulan saya, benar nggak nih dok? Si melatonin itu akan keluar pada saat dia menerima badan itu dikondisikan di daerah gelap. Ya. Betul dok ya. Jadi artinya kalau kita mau ngantuk dan lebih cepat ngantuk, kita gelapin yang kayak tadi dokter bilang. Ya. Gelapin aja ini apa namanya? Ke sekeliling kamar. Ya. Berarti siang juga bisa kan dok? Bisa, tetapi hormon itu kan punya keteraturan. Dia keluar malam. Mm-mm. Begitu dia udah mulai udara gelap itu dia otomatis dia keluar. Oh, tadinya saya mau bohongin si melatonin dok. Nggak usah dibohongin. Jadi kalau kamu jet lag, kita pergi misalnya ke Amerika. Sekarang kita siang. Sampai di Amerika itu kita udah sampai di sana itu malam kan? Sebenarnya hormon kita belum mau keluar karena itu siang menurut dia. Tapi ini malam kan, kamu harus tidur karena kalau nggak besok paginya waktu kamu mau bangun dia udah mulai tidur kan? Ada tablet hormon melatonin namanya. Dimakanlah kamu di sana siang-siang dan matiin lampu, jadilah dia malam. Jadi istilahnya disetel. Melatonin itu adalah termasuk salah satu hormon yang banyak dikonsumsi di Amerika. Karena mereka punya daerah begitu luas sehingga orang sering jet lag. Kalau jet lag nggak diberesin, seringkali orang pindah ke luar negeri atau keluar kota, di mana itu tidak sesuai, beberapa hari kacau sampai dia bisa beradaptasi. Adaptasinya lama. Tapi kalau pakai hormon itu lebih cepat. Kalau kita tidur kita perbanyak, tadi kan kalau kurang istirahat tidur dok, kita bisa kena stroke. Nah, pertanyaan saya kita balik dok. Kalau kita tidurnya lebih banyak, apakah juga bisa mengakibatkan hal kesehatan kita terganggu Pak enggak dok? Kalau lebih banyak enggak, tetapi bukannya masalah itu karena kalau orang lagi nggak bergerak juga itu segala macam itu metabolisme jadi berkurang. Nanti otomatis segala macam fungsi-fungsi otot juga berkurang. Dan satu orang bisa kena pneumonia loh kalau tidur terus. Apa tuh dok pneumonia? Radang-radang paru. Oh, pneumonia. Oh. Jadi artinya tidur itu harus cukup. Harus cukup. Tidak boleh kurang, tidak boleh berlebih. Iya. Kalau berlebih, gangguannya terhadap kebugaran kita juga dok ya. Sama aja contoh misalnya kalau kamu dirawat gara-gara operasi. Dirawat baru seminggu aja. Begitu jalan aja kan kagak bisa jalan. Ya karena udah kebiasaan begitu. Makanya kalau dokter tuh biasanya orang habis operasi prinsipnya mobilisasi secepat mungkin. Secepat mungkin dia harus normal kembali supaya dia ototnya terlatih kembali. Oke dok. Jadi kalau kita penyumbatannya bukan di kepala, itu kita nggak bisa klasifikasikan sebagai stroke ya dok ya. Ya. Nah, padahal kan di sini kita yang stroke di kepala, tapi ini yang nggak bisa bergerak anggota tubuh dok. Masalahnya kepala itu CPU. Nah, dia itu mengatur seluruh tubuh kita. Nah, jadi di sini tuh ada gambar. Yang ini ngatur tangan, yang ini ngatur kaki. Jadi kalau daerah situ yang mati, di sini yang mati. Kan dia seperti kabel utamanya di dalam, kabel pengatur. Kalau yang ngontrol jantung, paru-paru, di otak juga. Di otak juga. Ada di bagian tengah. Bagian tengah. Iya, bagian tengah. Itu kalau itunya error, ada pendarahan misalnya stroke di daerah batang otak itu, jantung stop mendadak. Kalau itu ada daerah yang memerintah jantung supaya napas, supaya bergerak. Yang memerintah paru supaya bergerak itu kan juga semuanya dari otak. Jadi stroke di daerah tengah lebih fatal. Oh iya. Makanya itu lebih repot. Dan kalau barangkali nggak banyak orang tahu ya. Saya bilang ada dua tipe yang dilakukan, dua hal yang dilakukan. Kalau kadang-kadang kalau orangnya udah terlalu tua, udah pendarahannya minim aja, ya udah disuruh tidur aja ya sama dia. Cuman dikasih obat-obat buat
gejala doang. Tapi kalau yang memang harus dioperasi misalnya, operasinya itu ada dua. Kalau yang perdarahan otak ya, kalau dia perdarahan masuk ke bilik, biasanya di sini Aman. dipasangin selang. Ya. Terus cairan itunya dipasangin selang, dibuang di dalam pembuluh darah di sini, di dada. Jadi sini ada selang nih. Masuk. Itu Selang di aman. luar tuh dok, atau selang di dalam? Di bawah kulit. Di bawah kulit. Jadi ditanam dari sini dibor ke dalam, masuk ke bilik otak, keluar di sini selang. Ada kelihatan gambaran selang sini, selangnya masuknya ke darah. Karena kan mau kenapa mesti ke dalam, kalau keluar kan takut ada kuman dari luar. Jadi perdarahan yang ada itu pelan-pelan dibuang ke dalam pembuluh darah juga. Dimasukin ke badan lagi dok ya? Itu satu. Yang kedua, kalau perdarahannya itu memang ada di dalam otak, ini dibongkar nih Frankie, dicopot kepalanya, batok kepalanya dicopot. Kalau ada darahnya diambil, dikerok. Tapi otak yang habis dikerok tadi biasanya bengkak karena ketekan kan. Nah akhirnya jadi kalau batoknya dibalikin lagi nggak bisa ngambang jadinya. Maka batoknya ini biasanya ditaruh di dalam kulkas. Atau ditaruh di dalam perut, dibuka perutnya, ditaruh di dalam perut, tunggu sampai ini kempes. Kalau kempes udah bengkaknya udah hilang, baru tengkoraknya itu ditempel lagi, dijahit gitu. Jadi ada masa supaya ngepas lagi dok. Nah, ada masa di mana dia punya kepala, ada kulit, tapi di sini tidak ada tulangnya. Maka kalau dalam kondisi gitu, dokter tuh dia pasangin plester, ditulis jangan dijitak. Hati-hati gitu. Karena kalau dijitak itu otaknya yang kena langsung. Jadi itu gitu. Nah, ada dua. Jadi tengkoraknya itu ditaruhnya di luar, ditaruh dalam kondisi steril di ruang itu, ruang kulkas, lebih aman lah ya. Atau disimpan di dalam perut. Di dalam perut juga sama. Jadi sementara dia dioperasi, perutnya nggak kenapa-napa. Operasi untuk taruh tulang itu disimpan. Sampai nanti bengkaknya hilang, baru ini dioperasi, dibuka lagi, ditempel kembali. Seperti itu. Jadi jangan heran ada orang yang, saya sering kali, ada berapa kali mau melakukan formalin, keluarganya bilang, dok, ini tulangnya nih tolong dipasangin lagi. Meninggal, jadi udah stroke meninggal. Gagal operasi lah dok ya? Operasinya berhasil. Tapi meninggal, kan bisa aja meninggal. Oh oke. Tapi ini batoknya belum sampai ditempelin. Dia mau, dok tolong ditempelin balik ke situ. Ya jadi terpaksa saya lakukan tindakan ini, saya buka, taruh batoknya, dijahit lagi. Jadi batoknya dikembalikan. Atau kadang-kadang udah ada di perut, minta batok yang di perut itu dipindahin ke tempat yang asli. Yaitu tindakan sebelum saya formalin. Cuman ini ada cerita lain lagi nih dok. Ini benar kejadian nih dok. Ada kenalan saya tuh stroke. Begitu stroke dioperasi. Nah kan kayak tadi saya cerita tuh ada bekasnya dok. Susah ngomong, susah bergerak segala macam. Mungkin itu karena mungkin terlalu berat ya dok ya stroke ya, kalau kayak gitu ya. Banyak ya yang waktu itu, jadi waktu terjadi stroke itu otak, bagian otak yang mengatur bicaranya itu rusak. Nah kemudian setelah dilakukan operasi ini dok, ditempel lagi lah batok kepalanya lagi. Batok kepala ditempel, suatu ketika batok kepalanya itu menciut. Menciut, jadi masuk ke dalam tuh dok. Kemudian itu akhirnya diganti sama plastik. Iya. Kenapa tuh dok bisa menciut tuh dok? Begini, itu kan batok itu kan sebenarnya benda hidup. Yang isinya adalah darah dan segala macam. Begitu dia, ya saya nggak tahu, tapi kalau normal itu kalau dia masih kondisinya bagus, yang tengkorak sekitarnya kan juga masih bagus, ya gitu-gitu dia bisa nyambung lagi. Ini karena mungkin ini kelamaan di luar atau gimana, ini nggak bisa nyambung, ya menciut lah, sama seperti kamu punya daun atau apa, dia menciut mengerut. Ya terpaksa harus diganti seperti itu. Diganti sama plastik, diukur segala macam tuh dok ya. Nanti lama-lama kita jadi manusia bionik tuh dok ya. Iya. Diganti sana, ganti sini. Enggak, soalnya kadang-kadang kalau orang yang nggak pernah tahu soal urusan gitu, itu bingung. Itu kenapa tengkoraknya ditaruh di situ gitu loh. Dan orang nggak tahu
dan bercanda-bercanda gitu, wah lu bagus, digitak kepalanya kan bisa ambruk. Tapi kalau kita taruh di perut itu nggak nempel tuh dok? Enggak. Di perut kan kita punya kayak tirai usus namanya, omentum. Ditaruh di sini dibungkus itu, ya udah di situ aman dan itu jelas steril. Tidak bakal bikin efek samping apapun. Mau buat nyimpen doang. Iya. Nah, yang termasuk kalau kemarin dokter cerita waktu otopsi dok ya, Iya. otak bisa ditaruh di situ dulu dok ya? Ya, tapi begini, kalau itu tergantung negaranya, Frankie. Oh. Kalau di Jepang, mereka tuh tidak pernah naruh habis otopsi kepala, otaknya dibalikin di kepala. Dia ditaruh di dalam badan. Jadi di kepalanya kan kosong, sama dia diisi sama koran. Oh, paham dok. Supaya baca. Supaya nggak usah capek-capek lagi baca, gitu. Udah ada Tapi, di sininya. Gini, kalau koran itu kan dia keras, jadi dia terfiksir, jadi nggak gampang geser gitu loh. Oh. Nah, selain Tapi dua, kalau di Indonesia nggak ya, Indonesia tuh apa yang ada dikembalikan semula. sangat menghormati ciptaan Tuhan dok. Kalau kayak di Jepang ya misalnya lidah, cara ini kan dibalikin lagi, jadi kalau dibuka mulutnya ada lidahnya. Kalau di Jepang enggak, ini semuanya dimasukin ke dalam, di sininya diisi kapas. Kalau mulutnya dibuka isinya kapas. Nggak usah ngomong tuh dok. Ya. Berarti cuma dua tuh dok ya, stroke itu ya? Ya. Stroke sumbat sama stroke pendarahan. Lain daripada itu bukan stroke. Ya. Oke dok, jadi kalau kita klasifikasikan yang tersumbat ini boleh dibilang resikonya lebih kecil, cuman kalau kita penyelesaiannya nggak tuntas, itu akan ada bawaan atau bekasnya yang kebawa terus, dok ya. Dan itu ya masih banyak dok yang saya liatin orang habis stroke tuh jalannya kayak tendang-nendang gitu kan dok ya. Nah itu kenapa tuh dok bisa nendang-nendang gitu? Ya itu adalah mekanisme dia untuk mempertahankan diri, karena kalau nggak begitu dia nggak bisa jalan. Oh. Dia pakai otot yang lain. Jadi kalau jalan tuh ada otot yang dia pakai otot lain, otot panggul atau apa untuk melempar gitu. Oh. Oke. Tapi sebenarnya stroke itu pada prinsipnya ya sebagian besar kalau memangnya dia diobati dengan tepat dan secepatnya, itu biasanya bisa pulih 100%. Bisa pulih. Oke. Tapi itu nanti kadang-kadang mesti dicampur macam-macam, ada fisioterapi, barangkali ada akupunktur atau segala. Dan tapi yang paling penting adalah apa? Ketekunan diri sendiri untuk terus melatih ototnya. Jadi jangan dia udah lemas dia nggak dilawan. Itu harus dilawan dan terus dilatih. Pasti bisa. Oke dok. Berarti artinya tadi yang waktu kita bahas di awal, orang jatuh di kamar mandi itu nggak melulu karena stroke. Dan nanti setelah itu yang harus dibawa ke rumah sakit, nanti dokter lah yang akan menentukan. Oh ini ternyata serangan jantung. Nanti jantung yang diobatin. Oh ini stroke, ya itu diobatin. Tapi kalau misalnya terpleset, ya luka-luka aja yang diobatin. Jadi beda-beda lah. Jadi kalau misalnya aritmia, jantung yang mesti diperbaiki kan. Kalau di matematik namanya aritmatika dok. Oke dokter Jaya, thank you banget nih dok. Kita istilahnya mudah-mudahan juga ini menambah untuk kita hati-hati ya, terutama yang sudah berumur maupun tidak berumur, karena kalau tadi dokter Jaya bilang masalah kepleset itu kan nggak pandang umur, cuman kalau orang yang sudah lebih berumur di pergerakannya semakin kaku, itu yang jadi resikonya lebih banyak ya dok ya. Ya jadi pesannya kalau untuk orang tua yang sudah seperti itu, ya kamar mandinya dibikin kasar, dindingnya ada pegangannya, dan kalau ke WC ya ditemenin sama orang yang lebih kuat gitu. Mungkin bagusnya juga jangan dikunci kali pintu kamar mandi dok ya. Kalau kayak gitu, soalnya kan ini kejadian benar. Suatu ketika tuh ya di keluarga saya ya, keluarga istri saya jatuh di kamar mandi, nggak bisa masuk gara-gara kunci kamar mandinya dikunci. Iya. Gitu. Mendingan biarin aja ya, jangan di slot lah ya. Iya. Oke dok, makasih dokter Jaya. Oke. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!